Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan membahas dari 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Demikian bunyinya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini surat Paulus yang dialamatkan ya, ditujukan kepada Timotius ya, yang selalu mengingatkan dia ya bahwa Timotius adalah anak rohani dari Paulus ya. Dalam surat ini ditulis di dalam penjara ya, di Roma sekitar tahun 67 ya, sekitar tahun 67-an ya. Jadi walaupun Paulus di dalam penjara ya, dia terus mendukung akan Timotius anak rohaninya itu untuk tampil ya, karena kan kalau kita baca ini buku ini ya, bahwa Timotius itu seorang yang pemalu gitu ya. Dia masih muda dan dia pemalu ya. Tetapi puji Tuhan ya, bahwa Paulus terus mendukung dia, mengingatkan dia bahwa neneknya, bahwa mamanya itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Yesus gitu ya. Sebab itu dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ya, dia mengingatkan itu ya, mengingatkan bahwa sedari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Tentu kitab suci yang dimaksud itu belum selengkap sekarang ya. Di sana ada Taurat, ada Mazmur ya. Mazmur itu termasuk Kidung Agung ya. Mazmur, Kidung Agung, Pengkhotbah, ada 4 itu ya. Dan juga Taurat yang pertama itu ada 5 ya. Terus selebihnya adalah kitab nabi-nabi ya. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa ya Paulus terus mendukung, mensupport dia bahwa kitab suci itu ya memberi hikmat ya, menuntun kepada apa? Keselamatan. Dengan demikian Paulus menyatakan kepada Timotius ya bahwa tidak ada lagi yang dapat menuntun kepada keselamatan selain kitab suci, bukan kitab daripada orang-orang yang tidak jelas ya, bukan kitab dongeng-dongeng, bukan kitab tafsir, bukan kitab-kitab filsafat, tidak, melainkan kitab suci ya. Paulus sudah membatasinya ya. Ada Taurat, 4 Mazmur dan kitab nabi-nabi gitu ya. Jadi yang berjumlah saat ini 39 ya, perjanjian lama. Dan kalau ditambah dengan perjanjian baru ya, itu 27, jadi 66 kitab ya dalam Alkitab ya. Itu totalnya, itu adalah firman Allah yang tertulis, itu adalah Alkitab. Firman Allah ya, firman-Mu adalah kebenaran ya, kebenaran adalah Yesus. Jadi amin. Nah, jadi itulah yang bisa menuntun orang kepada keselamatan. Paulus sudah membatasinya ya. Dan juga mengenai keselamatan itu harus jelas. Dituliskan oleh Paulus ya dengan kalimatnya, oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu bukan di luar Kristus Yesus. Tidak ada keselamatan itu oleh iman kepada Bapa ya. Tidak ada keselamatan itu oleh iman kepada Tritunggal. Tidak pernah ada dikatakan itu ya. Jelas-jelas dikatakan iman kepada Kristus Yesus ya. Jadi Bapak Ibu jangan mau disesatkan ya.
oleh pemahaman Tritunggal itu sesat ya. Di dalam nama Yesus Kristus ya, pemahaman Tritunggal itu sesat. Ya, ini Alkitab yang mengatakan ya. Di luar itu sesat. Jadi Bapak Ibu jangan mau ya. Siapapun pendetanya ya, apakah dia menyandang gelar yang berderet-deret, apakah dia itu menyandang pendeta besar ya, atau pendeta kecil, atau pendeta yang ada di kota besar maupun di gunung-gunung, di pegunungannya, kalau mereka mengajarkan yang bukan Alkitab, buang itu sampah. Sampah itu racun ya. Racun itu akan merusak pemikiran Bapak Ibu sekalian, sehingga pemahaman Bapak Ibu akan dimelengsengkan itu kepada pemahaman yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tidak pernah ada Bapa bisa menyelamatkan, apalagi Allah Tritunggal tidak pernah bisa menyelamatkan ya. Semakin besar nama pendeta itu, semakin banyak jemaatnya ya, itu semakin besar nanti itu batu kilangan tuh yang harus ditaruh di lehernya dan ditenggelamkan di dalam air. Karena sudah begitu besar sekali penghujatan dia kepada Yesus. Ya, jadi pendeta semakin besar itu semakin dalam itu, semakin besar batu kilangan yang akan ditaruh di lehernya dan dia ditenggelamkan. Jadi juga para pendeta Tritunggal ini harus ingat itu ya. Tidak pernah ada Bapa menyelamatkan ya. Tidak pernah ada Allah Tritunggal yang menyelamatkan. Tidak pernah. Tidak pernah Allah itu pribadi. Tidak pernah. Mau kalian rumuskan seperti apapun, tidak pernah tertulis di Alkitab. Allah itu roh. Jelas beda antara Allah dan roh. Maksudnya antara Allah roh dengan Allah pribadi. Ya. Tujuan daripada mereka ini mengatakan Allah pribadi, ya, mereka bertujuan supaya ada pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, sehingga mereka bisa memecah Allah. Ya. Mereka melesetkan Bapa itu, ya, dengan diagram segitiganya. Bapa itu, Allah itu dengan sebutan Bapa, oh itu pribadi satu. Ya. Lalu anak itu, ya, anak yang manusia itu mereka sebutkan juga Tuhan itu pribadi dua. Ya, kan anak yang dilahirkan oleh Maria kan manusia, bukannya Tuhan. Ya, Lukas 1 ayat 31. Lalu mereka juga katakan itu ada pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Tapi kata mereka tiga pribadi yang berbeda. Bapa beda dengan anak, anak beda dengan Roh Kudus, Roh Kudus beda dengan Bapa. Tetapi ketiganya adalah Allah. Ini ngaco. Coba direnungkan, suruh mereka renungkan itu. Kalau tiga pribadi yang berbeda, ya jelas tiga Allah, bukan satu Allah. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mau ya, jangan mau. Kenapa saya katakan begini? Karena ya, yang sesat itu ya, kalau tidak menyembah Allah yang benar. Allah yang benar yang ada di Alkitab, 1 Yohanes 5 ayat 20, itu adalah Yesus. Allah Alfa Omega ya, yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada itu Wahyu 1 ayat 8 itu adalah Yesus, itu Allah yang ada dulu tuh ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada, itu Yesus, bukan Allah Tritunggal, bukan Bapa dulu ya, waktu Yesus ya jadi manusia, rohnya kan roh Allah, di sorga kan tetap ada Allah, Allahnya roh, ya kan? Nah, Allah roh yang di sorga itu dikiaskan oleh Yesus manusia itu dengan sebutan Bapa. Itu yang disembah. Nah, kiasan sebutan Bapa itu berakhir ya pada saat Yesus manusia itu mati, ya kan, fisik mati di kayu salib. Dia bangkit roh ya, roh Allah itu ya, roh Allah, roh Yesus itu dia kembali ke sorga. Dialah Allah. Sebab itu sebutannya kiasannya tidak diperlukan lagi. Jadi kiasan bapaknya itu ya, itu kata-kata kiasan ya, itu selesai
pada saat Yesus mati di kayu salib dan dia naik ke sorga. Itu sudah selesai. Tahun 33 Masehi lah. Karena saat ini Yesus itu adalah Allah. Satu-satunya. Nah, kalau pemahaman Tritunggal ini, ya, mereka membagi-bagikan Allah itu menjadi 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mana ada Allah Anak? Yang ada Anak Allah. Amin. Jadi kembali lagi kita ke 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Saya bacakan untuk kita ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Kitab suci menuntun kepada keselamatan. Lalu perhatikan ayat selanjutnya. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi keselamatan ya, oleh apa? Oleh iman kepada apa? Kepada Kristus Yesus. Bukan kepada yang lain. Amin. Ayat yang begini mudah ya. Firman Tuhan ini dibuat ya, diilhamkan oleh Yesus itu begitu mudahnya untuk bisa dimengerti ya oleh anak yang baru ya, yang ya kira-kira masih remaja sampai orang tua yang mereka mengenyam pendidikan tinggi maupun yang tidak sekolah. Ayat-ayat Alkitab ini begitu mudahnya ya untuk dipahami. Tetapi ini para teolog-teolog ini membuat bahasa-bahasa yang sulit sehingga orang tidak bisa mengerti ya kitab suci ini. Yesus itu sudah tahu ya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, binasa. Bagaimana mau mengenal Allah kalau ayat-ayat Alkitab ini selalu diselewengkan? Bagaimana orang bisa mengenal Allah kalau dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti? Ini nanti mereka ini ya akan mempertanggungjawabkan ya semua apa yang mereka sudah katakan, apa yang sudah mereka sampaikan itu di hadapan Yesus, bukan di hadapan Allah Tritunggal, bukan di hadapan Bapa. Nanti di pengadilan yang hakim adilnya adalah Yesus, mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, kalau mereka mau berdalih mereka di sana di hadapan Yesus. Amin. Luar biasa ini penyesatan ya. Jadi ayat-ayat yang begitu mudah, begitu mudah sekali ya, begitu sederhana sekali ya untuk bisa dimengerti ya, tetapi dipersulit oleh orang-orang ini, ya, yang begitu mengenyam pendidikan tinggi, yang sombongnya setengah mati itu, ya, yang bicara dogma, bicara apa lagi tuh? Ini kan sudah di anatema, tidak ada di sini di Alkitab tidak ada. Alkitab hanya memberitakan Yesus. Tidak ada yang lain. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini ya dapat membuat Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mencari kebenaran ya dapat lebih memahami ya. Baca Alkitab, jangan dengar kata pendeta-pendeta Tritunggal itu. Semuanya itu omong kosong, itu semua itu menyesatkan. Kalau Bapak Ibu tidak membaca Alkitab, ya yang terbitan LAI, ya yang berbahasa Indonesia ini ya, maka Bapak Ibu akan disesatkan. Bapak Ibu akan tidak bisa menyaring apa yang mereka sampaikan. Bapak Ibu akan terima saja. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, Bapak Ibu akan tahu, yang ini hoak, yang ini menipu, yang ini bohong ini. Yang ini benar. Sebab itu, baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Amin. Demi kasih Kristus, saya menyampaikan ini. Untuk keselamatan kita semua. Shalom.